Perkenalkan, nama saya Ninda Afiska. Di sini saya akan membahas tentang pengertian akuntansi ijarah. Nah, perlu diketahui bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan sebagai proses-proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi keuangan, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Sedangkan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu tersendiri. Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli transaksinya barang, maka pada ijarah bisa berupa jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja. Setelah kontrak berakhir, penyewa pengembalian barang tersebut kepada pemilik. Jadi, ijarah muntahiyah bit tamlik atau IMBT adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa pada waktu tertentu sesuai dengan akad sewa. Dengan kata lain, IMBT adalah akad yang semula berupa akad sewa menyewa, namun pada akhirnya menjadi akad jual beli dengan harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang ijarah. Di sini dapat dibagi 3 macam, yaitu yang pertama berdasarkan objek yang disewakan. Berdasarkan objek yang disewakan di sini, ijarah terbagi atas 2. Yang A, manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset yang bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Yang B, manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Yang kedua yaitu berdasarkan exposure draft PSAK 107. Berdasarkan exposure draft PSAK 107, ijarah ini dibagi atas 3. Yang A, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa ujrah tanpa diketahui dengan pemindahan kepemilikannya atas aset itu sendiri. Yang B, ijarah muntahiyah bit tamlik atau IMBT merupakan ijarah dengan wa'ad atau janji dari pemberian sewa berupa pemindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Yang ketiga yaitu berdasarkan jual beli sewa kembali atau transaksi jual dan ijarah. Jenis ijarah seperti ini terjadi di mana seseorang menjual asetnya kepada pihak lain dan menyewa kembali aset tersebut. Alasan dilakukan transaksi tersebut bisa saja si pemilik aset membutuhkan uang sementara ia masih memerlukan manfaat dari aset tersebut. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiri Vandaikwan akan melanjutkan materinya yaitu Fatwa DSN nomor 9 DSN MUI 4 2000 tentang ijarah. Landasan syariat akad ini adalah Fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI 4 2000 tentang ijarah. Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini. Yang ketiga yaitu rukun dan syarat transaksi ijarah. Yang pertama, transaktor yang terdiri atas penyewa atau nasabah dan pemberi sewa bank syariah. Yang kedua, objek kontrak ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Yang ketiga, ijab dan kabul dalam akad ijarah merupakan persyaratan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerima yang dinyatakan oleh penyewa.
Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai syarat sah transaksi ijarah. Yang pertama, pelaku transaksi adalah orang yang boleh mengadakan transaksi, balik dan berakal. Yang kedua, adanya kejelasan jasa atau manfaat yang dibeli, semisal menempati suatu rumah atau pelayanan yang diberikan oleh pembantu rumah tangga. Yang ketiga, adanya kejelasan nominal uang sewa atau gaji pekerja. Yang keempat, jasa atau manfaat yang dijual adalah manfaat yang dinilai mubah oleh syariat, semisal menempati suatu rumah. Ijarah tidak sah manakala jasa atau manfaat yang dijual adalah manfaat yang haram, semisal menyewakan kamar hotel dengan sistem short time untuk keperluan zina, menyewakan rumah untuk dijadikan sebagai gereja, atau menjual barang-barang haram. Yang kelima, jika objek transaksi ijarah adalah barang, maka diisyaratkan ada kejelasan barang yang disewakan dengan cara melihat secara langsung atau deskripsi yang jelas. Yang menjadi objek transaksi adalah manfaat barang, bukan barangnya. Barang tersebut bisa diserahkan kepada pihak penyewa, mengandung manfaat yang mubah, serta yang menyewakan adalah pemilik barang atau wakil dari pemilik barang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketentuan objek ijarah. Ketentuan objek ijarah terdiri dari 8. Yang pertama, objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Yang kedua, manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang ketiga, pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan. Yang keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Yang kelima, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah atau ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Yang keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. Yang ketujuh, sewa adalah sesuatu harga yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Yang kedelapan, pembayaran sewa boleh berbentuk jasa atau manfaat lain dari jenis yang sama dengan objek kontrak, serta ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengawasan syariah transaksi ijarah. Untuk menguji kesesuaian transaksi ijarah dan IMBT yang dilakukan bank dengan fatwa DSN, maka pengawasan suatu bank syariah akan melakukan pengawasan syariah. Antara lain yang pertama yaitu memastikan penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilakukan setelah akad ijarah selesai, dan dalam akad ijarah, wa'ad untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah. Yang ketiga, meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk multijasa menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya, antara lain seperti ketentuan standar akad. Dan yang terakhir yaitu memastikan besar ujrah atau fee multijasa dengan menggunakan akad ijarah yang telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Alur transaksi ijarah dan IMBT. Yang pertama, negosiasi dan akad ijarah. Nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Yang kedua, bank syariah membeli barang atau jasa dari pemasok. Sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan. Yang ketiga, nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. Yang keempat, nasabah membayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa. Dan yang terakhir yaitu khusus IMBT, setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa.